Tidak. Udah. Apa misi Rasulullah? Itu diutam di mana kalimat akhlak. Yang dikirakan dari nanti lah. Diutam di mana masalah akhlak. Menyempurnakan akhlak. Itu misi Rasulullah. Inna awliya'i al-muttaqun. Yang sesungguhnya kekasih-kekasihku adalah orang berakhlak. Dan ciri orang yang bertakwa, dia tidak memberontak kepada pemimpin yang sah. Lihat di dalam Riyadhus Shalihin. Hadis Rasulullah banyak yang mengajarkan kita depan panggung. Jadi hal yang seperti apa kalau mengajak masyarakat bangsanya untuk memberontak dan tidak mengakui pemimpin yang sah, hasil daripada pemilu yang sah. Lalu dan seperti apa? Cabut aja. Jawab sama dia. Bagi media sosial. Apa lain? Saya ingin bangsa ini tenang. Kok bisa nanti demo hukum ya? Takbir demo, takbiran disebut bid'ah. Orang Wahabi menyatakan bid'ah takbiran. Siap cicing wae. Kemana siap? Mengukur takbir demo. Emang akhirnya itu syariatnya demo? Jawab sok. Ngomong adil, buktikan hadisnya. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tong saja heula Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Bahkan kalaupun kita memiliki pemimpin yang buruk sekalipun, ada hadis begini, khairu a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna 'alaihi wa yusalluna 'alaikum, yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tan'anunahum wa yal'anunakum, yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhum, bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang tidak kami sukai? Rasulullah jawab, la, jangan. Ma'aqamu fikum shalah, selama mereka masih mendekatkan sholat di tengah-tengah kalian. Tidak melarang sholat, bisa sholat, imamin sholat bisa. Apa alasanmu untuk memberontak, untuk menjadi khawarij? Man kharaja min bai'ati imamihi famata maitatan jahiliyah. Siapa orang yang melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpinnya yang sah menurut konstitusi, matinya nanti mati jahiliyah. Al-hadis. Sok rek debat kayu yang mempunyai dia, ayo. Tukang demo mana dia? Sok debat dia. Buktikan hadis yang lain. Untuk timbang cuap-cuap di media sosial sih. Kos nama alim. Banyak sekarang orang bodoh, tapi di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, jika mau alim, jika mau fakih. Padahal diajak untuk dialog seperti ini. Saya sudah berkali-kali saya datang ke pengajian Wahabi yang LC, yang MA, yang doktor. Bahkan saya debat di masjid di Mekah saya dengan mahasiswa S3 Ummul Qura. Kagok. Saya tidak dibayar oleh pemerintah. Pengen proposal aja, sacam pernah sekali-kali aja minta. Saya tunjukkan bagaimana saya punya perasaan terhadap umat Islam supaya tidak dikoyak seperti Suriah, seperti Irak, seperti Mesir, seperti Libya, hancur negara Islam. Yang membunuh Allahu Akbar, takbir. Yang dibunuh juga Allahu Akbar, takbir. Kalau mau di Indonesia gitu lucu kan, ribut orang, teguh ribut, tenang. Orang Indonesia bukan NU. NU mah santai dan santuy. Bagaimana caranya? Kalau ada yang demo lempar, Allahu Akbar, bom, makanya bom molotov, boro-boro. Yang di sini juga Allahu Akbar, bertahan pakai tameng. Kurang tiga jauhan pakai speaker, sampai Allahu liman hamidah, ada rentah. Ya. Itidal kata salat berjamaah. Indonesia dulu bisa mencapai swasembada pangan karena dosen-dosen IPB mengajarkan bagaimana teknik bercocok tanam yang baik. Tapi sekarang Indonesia begitu subur dengan teroris karena dosen IPB mengajarkan bikin bom. Sadar itu? Koprok-koprok ini artinya itu. Saya wani dia ngomong apa
apa adanya, karena itu kenyataan. Harus ingat sejarah. Sejarah PKI membuktikan seorang sayyid, seorang Habib Al-Aidid. Al-Aidid itu marga habaib. Aidid itu habaib. Dia memberontak dengan pemberontakan PKI. Ada di luar mah. So, saya nyebutkan Aidid lain habaib. Anak negara ayatnya punya paspor nasab. Sampai-sampai berupaya dihilangkan. Kenyataan ini ada orang yang mau menghilangkan. Itu cuma anak pungut katanya. Padahal ada kerabatnya, tetangganya yang bersaksi bersumpah dengan nama Allah bahwa itu benar anaknya, bukan anak pungut. Anak dari ayahnya itu anak kamu. Jadi Al-Aidid beneran. Tapi ada yang jadi pemberontak datang ilu-iluan. Di TV Rujak. Ada habaib-habaib yang Wahabi. Rujak. Itu ada habaib-habaib yang Wahabi. Kalian mau ikutan begitu? Karena habaib begitu. Kita hormat kepada habaib, kita cinta kepada mereka, tapi taat kepada fatwanya. Lihat dulu fatwanya seperti apa. Ini juga nasihat kepada saudara-saudara saya yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Jangan Anda hanya membawa nasab tapi untuk ngasab. Karena di Cikampek di sini ada ngaku habaib tapi fitnah saya, tapi gak pernah berani berhadapan dengan saya. Akhirnya Cikampek pecahkan. Tiap ke Cikampek mereka gak pernah nongol. Pecahkan, nonrek datang tabayun, ngobrol bener. Ya. Ada seperti itu. Rasulullah memberikan nasihat, ya Bani Hashim, la tatruni ya Bani Hashim, la ya'tini nas yaumal qiyamah, ya la ya'tini nas yaumal qiyamati bi a'mali wa ta'tuni bi amsalikum. Bani Hashim, jangan sampai nanti pada hari kiamat orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma datang kepadaku membawa nasab kalian doang. Manual ini. Kata baginda Rasul, man baqa bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya sedikit, amalnya jelek, maka nasabnya yang mulia tidak akan mempercepatnya sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita kalau kita menjadi keluarga Rasulullah SAW? Yes, contoh visi misinya Rasulullah. Jangan mencoreng nama baik keluarga Rasulullah SAW. Setuju enggak? Setuju enggak? Anu setuju jangan tukang ngasong ya. Tegas saya dalam hal ini. Masa bodoh. Maka saya dibenci oleh mereka yang suka ngasab dengan nasab. Dibenci. Bikin fitnah-fitnah, diajak, ditantang dialog. Masalah nasab, masalah apa, enggak berani. Udahlah, gak usah bawa nasab sekarang, akhlak aja yang bagus. Bagaimana kita bisa berdakwah dengan cara yang baik seperti itu? Betul? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan jadi pemberontak, jangan. Jadi ternyata pemberontak keluarga Ibnu Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab yang memberontak di tanah Hijaz dulu menggunakan simbol agama, bendera, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di bawahnya pakai pedang. Tapi kan hijau itu setelah direbut kekuasaan dari Syarif Hussein. Sebelumnya warnanya hitam. Jadi yang saya pelaku sejarah di sana, mengajar di Masjidil Haram yang 13 tahun, mendapatkan rumah dari Syarif Hussein dari Raja Hijaz di mana? Di Jabal Lubes. Samping kanannya Masjidil Haram ada Jabal Lubes. Kebetulan mengajarnya di Babu Salam. Babu Salam itu pintu Masjidil Haram yang bertepatan sejalur dengan Maulidin Rasul, tempat lahirnya Rasul. Di samping Maulidin Rasul, kalau sekarang itu ada tempat pengisian air zam-zam. Di sampingnya lagi sebelah kanannya itu ada halte mobil bus Sabko, mobil bus sholawat. Nah sekarang sudah diratakan. Dulu itu pemukiman para ulama yang menjadi mufti di Masjidil Haram, termasuk Sayyid Ahmad Zakaria. Yang saya punya murid namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Salah satu murid dari Sayyid Ahmad Zakaria adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu.
Maka di dalam kitab Nabat, kitab silsilah ilmunya Syekh Yasin ada nama Syekh Ahmad Sekali di situ. Nah ini sejarah terjadi di sana. Di Indonesia kemudian karena di sana berhasil, di Arab Saudi berhasil kudeta dengan dalih membela agama dan memurnikan tauhid. Karena pemimpin yang ada pada saat itu membiarkan terjadinya kesyirikan. Perilaku syirik apa? Ziarah kubur, tawasul, tabarruk, maulidan di Masjid Nabi, maulidan di Masjidil Haram. Dulu masih dilaksanakan pada saat yang saya masih mengajar di sana. Itu dianggap perilaku syirik dan pelakunya boleh dibunuh. Maka buku-buku milik dari Ustaz Wahabi yang saat ini ada di Indonesia, saya punya dari siapa? Dari murid saya yang juga mantan murid mereka. Pengikut mereka sekarang sudah banyak yang menjadi tim kami, bahkan jadi penggawa kami. Buku-bukunya disebarkan, diberikan. Jadi tahu bagaimana akidah mereka. Bahkan boleh hartanya itu diambil sebagai faid. Makanya beberapa tahun yang lalu ada perampokan toko emas ternyata digunakan untuk membuat camp pelatihan di Aceh. Betul tidak? Makanya lihat itu berita yang benar. Siapa ternyata mereka yang mengatasnamakan ingin membuat daulah Islamiyah. Dulu di Indonesia sudah terjadi pemberontakan ingin membuat daulah Islamiyah, namanya DI. Berkali-kali melakukan pemberontakan, kemudian menjadi DITII. Pada saat mereka memberontak atas nama Islam, sebelumnya Wa Khair Afandi, Wa Khair Pangersa Wa Khair Ya Allah Yar'ab, pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Manon Jaya, pernah ikut DI. Akan tetapi ketika beliau sudah melihat ternyata DI ini rusak jalan dakwahnya, salah kaprah, Wa Khair Afandi keluar dan beliau membuat pernyataan di dalam 20 wasiat Wa Khair ada ulah ngalawan ke pemerintah anu sah tingali. Kalau di sini ada santri-santri Wa Khair Afandi, lihat di 20 wasiat Wa Khair. Hafal. Karena sekarang putranya Kang Aziz, kemudian juga Kang Asep Mausul itu ulama-ulama NU di Jawa Barat. Ketika beliau memberikan pencerahan kepada alumni-alumni Miftahul Huda supaya tidak berpikir dengan pikiran-pikiran radikalis, dengan akidah-akidah khawarij, jangan, dengan harokah-harokah khawarij, jangan. Beliau padahal gurunya itu dibully. Jadi santri apa ngebully gurunya? Namun ayah santri dididik ngebully kiai aja, dikepret lain. Tuhan, isinya temuga udeg itu. Guru ngabuli segala ngaji. Ya itu seperti sekarang banyak orang ngaji di kiai NU tapi mencaci maki NU. Nah, benar-benar luar biasa kan? Ngaji dari ulama-ulama NU, dari kiai NU, belajar sholat, belajar wudhu, tapi mencaci maki NU. Saya tantang Anda yang suka mencaci maki ulama NU, gratis saya antar ke PBNU, ke ulama-ulama tersebut. Anda dialog langsung, berani tidak? Sok ditantang. Pakai mobil saya gratis, jendah-dahar lain. Ditangguh ya, 2.000-an per modal diberek main masuk ke toilet kan enak. Nah, tidak ada yang gratis, betul tidak? Ngan hitut humpul tapi nuntut tiasa hitutnya tetap keluar duit. Bagi orang-orang yang suka mencaci maki ulama NU, saya tantang, saya ajak, saya antar Anda menggunakan kendaraan kami sampai kepada ulama-ulama NU yang kalian caci maki. Saya gratiskan ongkosnya, bahkan saya tanggung makannya Anda untuk datang tabayun kepada ulama-ulama NU. Berani tidak? Gitu saja. Sampaikan kepada mereka, tukang nyinyir tuh. Saya kesurupan begitu. Jangan songong, jangan sok-sokan. Berani di media sosial doang. Tantang seperti ini, mengkrot. Itu namanya curut. Kalau curut, tikus. Kalau nggak ada orang, mencuri di dapur. Ada yang punya, ngumpet. Itu curut yang begitu namanya. Kemudian DI pakai benderanya sama kalimat tauhid. Bukan yang salah kalimat tauhidnya. Orang NU mengamalkan kalimat tauhid tiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilan, tapi oleh orang Wahabi dibilang bid'ah. Karena menurut mereka yang tidak bid'ah cuma bendera. Bahkan ada orang Hizbut Tahrir yang mengatakan baru masuk Islam, dia belajar Islam, kemudian sok-sok digadang-gadang jadi ulama. Dia mengatakan orang yang pertama kali menuliskan kalimat tauhid pada selembar bendera adalah Rasulullah.
ngetes sound system sekalian, non goreng yang dibayar. Sifat Rasulullah ummi, tidak bisa menulis kata-kata dengan tangannya, tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa ummi. Kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah yang pertama kali menuliskan kalimat tauhid pada selembar bendera, maka dia adalah orang yang membenarkan tuduhan orang orientalis yang menuduh bahwa Quran itu adalah karangan Muhammad, kata orang orientalis. Jadi saya khawatir sekarang banyak bermunculan digadang-gadang jadi ulama padahal baru. Baru. Kalau ulama tuh nah oel lama tuh nya lama oe gitu tuh. Ya, punya oe gitu. Punya aku NU UI gitu kan. Ulah numpak urip ulah. Jadi Rasul itu tidak bisa membaca dan tidak bisa tulis. Ada bertanya, kalau begitu bagaimana mungkin Rasulullah bisa hafal Quran? Rasul membacanya dengan lisan, bukan membaca tulisan. Bukan membaca tulisan. Apalagi kalau ada orang mengatakan, wah mau dan itu memperingati kesesatan Muhammad. Muhammad itu pernah sesat, katanya begitu. Kata Ustaz Effendi gitu. Apakah inisial? Kan inisial yang disebut namanya. Gitu. Dengan mengutip ayat wajadaka bolang fahada, haknya dipanjangkan bisa salah. Tapi dianggap ulama nih. Ulama dari kecil pondok sampai besarnya sampai punya pesantren kayak aja. Kenapa tidak diulamakan? Kenapa tidak diambil ilmunya? Dianggap bodoh gitu? Apa makna wajadaka bolang fahada? Maksudnya apa? Asbab nuzulnya? Rasulullah pernah tersesat jalan, bukan jalan akidah. Ketika beliau bersama pamannya ingin pergi ke Kufah, ke Syam, ke Suriah, mau berdagang sama pamannya. Umur Rasul 8 tahun waktu itu. Ternyata ada iblis yang menyasarkan Rasulullah daripada kelompok pamannya tersebut. Rasulullah di bagian belakang, sampai tersesat Rasulullah di kegelapan. Akhirnya malaikat Jibril meniup iblis tersebut. Umat dong. Bernyanyi ponsel lain ngobrol wae. Berarti setan tadi langsung ngejat tadi itu. Ditiup, jurigna leungit. Langsung kabur. Maka kemudian Rasulullah bisa melihat lagi pada arah pamannya. Maka bersatulah kembali dengan kelompok pamannya. Itu asbabun nuzulnya. Dalam riwayat yang lain, Rasul pernah tersesat di jalanan Makkah, di perbukitan Makkah, karena diganggu oleh iblis. Kemudian ternyata malaikat Jibril datang menuntun kembali Rasul bisa pulang ke rumahnya. Itu riwayat yang lainnya. Ini asbabun nuzul ayat. Jadi yang merasa salah. Maka dai juga memberontak. Pada saat memberontak, utusan Presiden Soekarno datang ke Sempur di antaranya, ke para ulama di antaranya ke Sempur. Kata Mama Sempur, ngambil nih kitab Fathul Qorib, kitab fikih yang tipis, takrib. Mereka itu buat memberontak. Wajib bagi pemerintah untuk menghilangkan pemberontakan supaya negeri menjadi aman. Kami, para ulama dan santri siap ikut serta bersama negara. Ketika negara memanggil kami, siap untuk melawan pemberontakan. Maka uak saya, Said Abdul Fattah, waktu itu mondok di Sempur, beliau ikut pagar betis. Jadi santri Sempur ikut, santri-santri yang lainnya ikut pagar betis mengelilingi Jawa Barat, mengerucutkan sampai ke wilayah sebagian pegunungan Bandung, pegunungan Tasik, pegunungan Garut. Maka pantas sekarang banyak di sana pesantren yang afiliasinya ke Hizbut Tahrir. Pantas wilayah sana banyak afiliasinya ke DITII karena secara ideologi mereka turunannya. Hati-hati, dong asal-asalan mondokkan anak, ya jangan asal-asalan mondokkan anak. Kalau pondok pesantren NU, nengok, sudah yang NU saja yang jelas. Karena NU terbukti pada saat sebelum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, NU berjuang untuk kemerdekaan. Ketika sudah merdeka, datang lagi tentara-tentara sekutu Mbah Hashim Asy'ari 17 September berfatwa wajib. Karena ditanya oleh Bung Karno, bagaimana ini Mbah, bagaimana ya Syekh,
supaya mempertahankan kemerdekaan yang tidak diakui oleh orang asing. Mereka belum mengakui kita ini 17 Agustus kita sudah memproklamirkan kemerdekaan di Karawang. 18 Agustus itu kita membentuk NKRI, tapi mereka orang-orang asing, Belanda, Inggris, Portugis tidak meyakini kita punya negara. Bahkan disebut sebagai bonekanya Jepang karena masih diduduki oleh Jepang oleh Indonesia dari tahun 42 sampai 45. Harus tahu sejarah, jas merah, jangan sekali-kali lupa sejarah. Jadi fatwa jihad itu sebetulnya 17 September dulu. 17 September. Karena apa? Karena tanggal 31 Agustus tentara Belanda yang mendominasi pada tentara sekutu tentara Inggris, dia mengibarkan bendera di atas gedung yang dijadikan sebagai pusat komando mereka, termasuk di gedung Orange di Surabaya dan di Jakarta, bertepatan dengan hari lahirnya Ratu Wilhelmina. Maka terjadi pergolakan di situ. Wah, berarti mereka jajah dewae, mesti usir datang dewae. Oh, hebat. Maka fatwa inilah yang memicu masyarakat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pos-pos penjagaan atau pos-pos pusat militernya Belanda. Termasuk Cak Asy'ari, seorang santri yang ikut dengan pasukan Laskar Hizbullah, sekarang mah Banser. Naik ke gedung yang dikuasai oleh Belanda, gedung Orange, karena ada berkibar merah, putih, biru. Dia naik ke atas, disobek warna birunya, diberondong sama Belanda, temempan. Karena NU punya doa tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antihu anta alimu ya rahman ya rahim. Berkah kebal, berkah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah, mantap. Ditembak tenan. Gitu, main mobil tuh saja. Kan wayahna. Untuk angkat mobil tuh, mencari wayahna. Ditembak tidak apa-apa, Cak Asy'ari. Pasukan Hizbullah sekarang namanya jadi Banser. Maka kita lihat Banser itu mereka tidak takut mati, yang mereka takutkan lapar. Cara mana Banser? Dasarnya tidak takut mati, mereka tidak takut mati, tapi yang mereka takutkan itu tengebul tak pikir teh. Teboga udut, silen menengah. Dan keluarga saya termasuk bagian daripada Laskar Pasukan Hizbullah, jalan kaki 23 hari dari Jawa Barat menjemput para kiai-kiai teman-temannya dan para santri termasuk Mbah Abbas Punten Pesantren dari Jawa Barat 23 hari jalan ke Surabaya perang melawan pasukan sekutu. Keluarga kami pelaku sejarah. Keluarga kami juga pelaku sejarah ketika mendesak, melingkar Jawa Barat untuk mempersempit ruang lingkup DITI. Akhirnya kan bisa ditaklukkan di wilayah pegunungan, sebagian Bandung, sebagian Tasik, sebagiannya wilayah Garut. Itu ulama dan santri. Jadi saya sangat-sangat miris ketika sekarang banyak orang yang ngaku lulusan pesantren Sempur tapi afiliasinya berpikir sebagai pemberontak. Pikirannya pikiran pemberontak. Itu banyak sekarang lulusan Miftahul Huda, Mangunjaya, lulusan Sempur, ada yang seperti itu, tidak melihat sejarah. Manhajnya Mamak Sempur kemana, manhajnya Mahoir kemana. Awas, hati-hati. Dong ukur mondok tapi temake pikiran manhaj di guruna. Keluarga kami juga banyak yang mondok di sana, tapi tidak berpikiran seperti itu karena kami pegang sekali dengan wasiat-wasiat beliau. Awas, hati-hati, jangan ikut-ikutan jadi pemberontak. Bukan. Sudah cukup, saya besok pagi harus ke Tegal ini. Besok pagi ngaji di Tegal, malamnya di Tegal. Kemudian lusanya di Subang dengan Abah Lutfi dan Habib Bidin Azahir. Lusanya lagi kalau nggak salah Cirebon, kemudian ke Taiwan. Jangan dipisah ya, Taiwan. Tai satu. Ini juga baru pulang ini, beberapa hari yang lalu dari Hong Kong. Alhamdulillah, ternyata saya berkeliling ke beberapa negara, dakwah ke beberapa negara, Korea Selatan, padahal negara komunis. Kemudian ke Hong Kong, jajahan Inggris, persemakmuran. Kemudian juga nanti ke Taiwan, Jepang, Korea lagi, Singapura, Malaysia. Ternyata di luar negeri, termasuk murid-murid saya yang ada di luar negeri, itu ternyata NU ada di sana. Jadi bukan cuma di Indonesia NU. Dan bahkan NU ini dijadikan sebagai rujukan oleh negara-negara di luar Indonesia.
Ketika mereka ingin mengenal Islam, mereka tahu Islam yang damai itu ternyata NU. Makanya PCI NU, ya, pengurus cabang internasional NU ada di berbagai negara, sekitar 144 negara. Bagaimana dengan Hizbut Tahrir? Lahirnya di Palestina, dilarang di Palestina. Dibawa ke Libanon, dilarang karena juga menghancurkan Libanon. Kemudian dibawa ke Libya, hancur Libya. Dibawa ke Mesir, dulunya bersama dengan Hasan al-Banna membuat Ikhwanul Muslimin. Tapi kesini Ikhwanul Muslimin diisi dengan orang-orang Khawarij di Mesir, maka Mesir hancur. Taqiyuddin An-Nabhani memisahkan diri, dia pergi ke Palestina pulang untuk membuat Hizbut Tahrir. Ternyata di sana juga mengacaukan, tidak mempersatukan, tidak jadi solusi, gagal. Dibawa ke Libya, hancur Libya. Dibawa ke Suriah, hancur Suriah. Lantas yang diterima di mana Hizbut Tahrir? Di London. Sekarang pusatnya Hizbut Tahrir di London. Berarti khilafah ala apa? Dulu kekhilafan Turki Utsmani dihancurkan oleh Wahabi dan Inggris. Sekarang ada orang yang ingin membentuk khilafah, tapi pusatnya di Inggris, di London, dan berafiliasinya dengan akidah ala Wahabisme. Berarti itu adalah khilafah alam dunia. Kalian mau Indonesia dijadikan sebagai pusatnya Wahabi? Mau? Nanti gak bisa pengajian seperti ini. Jadi kalau ada orang Indonesia ngomong-ngomong di Indonesia terjadi kriminasi milikiti ulama, sok sia datang ke Arab, cicing di Arab, ayatkan tablik akbar kosia, maka sound system gede-gedean sampai ketika penting larut seperti itu, mual bisa. Orang Indonesia yang ayat di Arab, ayat di Indonesia biasa mengadakan maulid, mengadakan tablik akbar, cuap-cuap biasa di Indonesia, bebas sampai tengah malam, sampai subuh bisa. Di Arab mual bisa. Tidak boleh di Arab seperti ini acara gede-gedean, katanya pusatnya Islam. Makanya Indonesia itu menurut para dai adalah surganya bagi para dai Islam. Beruntunglah berada di Indonesia, jangan jadi orang yang kufur. Entos mungkin Pak aja. Enjing saya harus kayak di Tegal karena acaranya pagi, kemudian juga malam 2 acara. Mudah-mudahan sehat, mohon doanya. Dan yang terpenting ikhlas, yang terpenting istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mak doa, aku guru abdi nanti kamu. Tanpa gitu, tapi nggak bisa. Sini saya, ya gitu. Mantap, hari kami tersopan. Ayah buruk di dia, tidak aku anti duduk ngadoan. Kan tadi atos ada yang doa maulid atos gitu. Dan ketika dia tesakan tentang silaturahim, saya kemarin silaturahim sekalian juga minta doa. Kan susah kalau datang ke sini mau minta doa Pak aja mana Pak dia bersoroga yang berudak terus ngajar lain aja susah jadinya. Maka untuk alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah, terima kasih saya telah diperkenankan silaturahim kemarin. Dulu pernah silaturahim sekali waktu pondoknya masih di tempat yang dulu. Waktu saya bujangan. Tapi beliau itu dari dulu sampai sekarang seperti ini tetap ganteng gitu. Dari dulu sampai sekarang tetap ganteng seperti ini. Sampai saya sudah punya cucu dua. Beliau tetap ganteng seperti ini. Luar biasa kan? Masya Allah. Kita doakan guru kita juga supaya panjang umur dalam taat takwa untuk menebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Santri-santri semua mudah-mudahan semakin diberkahi menjadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang berakhlakul karimah, yang bisa mengisi masa depan bangsa Indonesia dan dunia, membawa kedamaian dunia. Amin. Amin. Sebagaimana santri yang sudah terbukti membawa kedamaian dan menjaga kedaulatan bangsa, Mbah Hasyim Asy'ari 17 September berfatwa tentang wajibnya jihad, 22 Oktober PBNU termasuk di dalam juga Mbah Hasyim Asy'ari menegaskan fatwa beliau dari tanggal 17 itu, menegaskan fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari, PBNU mengeluarkan resolusi jihad NU
fardu ain bagi seluruh warga negara Indonesia, laki-laki, perempuan, tua, muda, untuk keluar rumah. Tawur kabeh. Apa itu tawur? Perang semuanya, lawan usir para penjajah, membuktikan Indonesia diakui kedaulatannya karena tentara Inggris dan Belanda, juga tentara Prancis dan Spanyol yang ikut dalam gabungan tentara sekutu. Mereka kalang kabut dan mengakui kehebatan Indonesia yang belum punya tentara tapi punya pasukan laskar Hizbullah. Maka beruntung ada NU. Insya Allah kalau jadi orang NU gak akan jadi pemberontak. Ya, amin ya Allah rabbil alamin. Terima kasih, istiqomah terus, istiqomah. Santri tadi memang tidak semua saya sampaikan tentang 6 perkara, tapi insya Allah kalian semua bisa melanjutkan kajiannya dari guru-guru kita sekalian, dari beliau Pak Kiai. Saya tidak bisa melanjutkan karena terlalu malam. Ya, wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin jika ada yang salah Pak Kiai, mohon dikoreksi, mohon dibenahi. Takut ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik wa sallim ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanikal alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ilahana ya Allah, ilmuka kafin anil maqalik bina bi'akifatiatil maqal wa akrimna ya Allah bikaramatil maqal wa akrimna ya Allah bikaramatis wal wasil mafi dhamirina. Allahumma bi asma'ika husna wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqil qur'anil karim wa bijahi sayyidil mursalin balligh muradana wa hasil maqasidana wa aslih data bainina wa qdi anna duyunana wa yassir lana umurana umura dunya wal akhirah innaka lama tasya'u qadir. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa innaka la tughliful mi'ad. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Apaan? Awas. Bentar. Mas Budi. Terima kasih kepada Allah Taala yang telah menyampaikan